Ikut sini. Sini. Ini hukuman buat kalian. Kalian nggak bisa jaga anak saya dengan baik kan? Berani-beraninya kalian ngomongin saya depan semua orang. Mulai sekarang, kamu berdua nih, kalau mau makan, kalian berdua harus bersihin rumah ini sampai bersih dulu. Baru kalian boleh makan. Kalau kalian berani nolak, siap-siap aja. Saya lempar kalian berdua dari rumah ini. Ini kan perhiasan saya. Kenapa bisa ada sama kamu? Kamu nyuri ya? Enggak. Itu tadi ada orang lain, bukan saya, tante, bukan. Bohong kalian! Keluar kamu dari sini. Keluar! Ngapain? Tas kamu itu bikin lecet nantinya. Ini mobil baru belum dipakai tiba-tiba lecet. Gara-gara kamu, awas ya. Kamu mendingan sekarang masuk aja ke dalam. Kamu jagain Viko. Tante sama Om mau pergi. Mas, apa tadi ada dong? Apa sih? Aduh, Mas! Kamu tenang tuh, kamu tenang tuh. Itu, Mas! Mas! Aduh! Mas, ya ampun mas, aku kan cuma mau ngomong sebentar mas. Mas tolongin, nggak mau ngeliat nih muka aku dipukul sama debt collector mas. Mas ayo dong mas, aku ada utang 15 juta nih mas. Mas ayo dong mas, jangan pergi dulu mas, ayo dong. Tolongin aku mas nih tuh. Hutang yang mana lagi? Ada mas, mereka tuh nagih 15 juta. Mas tolongin dong mas, kalau nggak dibayar hari ini katanya aku mau digebukin habis mas. Masa tega sih mas, adanya digebukin mas. Ini aja udah sakit mas. Lalu begini, kamu yang berhutang, aku yang harus bayar. Aku kan cuma punya saudara kandung cuma satu, Mas Rudi. Kalau aku punya masalah, masa aku minta tolong sama yang lain? Ya sama kakak kandung sendiri lah, tolonglah mas. Masa tega sih mas, ngeliat aku nanti digebukin mas. Ya udah, sekali ini aku bantu kamu lagi. Tapi ingat ya, ini yang terakhir. Janji mas, iya janji mas. Janji. Terus, kamu memang adekku. Tapi kalau begini terus, kapan kamu dewasanya? Hah? Aku kan udah bener-bener gak pernah ngutang lagi mas, ngikutin kata Mas Rudi. Yang ngutang itu si Sari, istri aku mas. Dia bilang katanya handphone itu jatuh, rusak. Makanya dia ngutang tuh 15 juta. Kayaknya itu handphone yang paling canggih gitu loh. 15 juta hanya untuk beli handphone? Iya. Aku tuh udah bilang sama si Sari, sayang, kamu tuh jangan suka beli barang-barang mewah kayak begitu. Yang kaya tuh bukan aku, yang kaya kan Mas Rudi, saudara aku. Tapi tetap aja mas, susah dibilanginnya. Bang, yang penting mas, dong mas. Ya udah. Nanti kamu ambil di rumah. Oke mas, beneran mas. Makasih ya mas. Pulang sana. Mas, kenapa mukanya gitu? Apa sih, kan kamu nggak bawa apa-apa, Mas? Juta tuh. Berat banget nih bawain. 15 juta. Mana coba aku lihat? Lihat. Akhirnya berhasil kan? Mau pengen ya? Pengen boleh. Serius? Iya, nggak bisa sama aku. Ya karena si Mas Rudi itu payah orangnya, gampang dibohongin. Dia tuh percaya nih. Aku bilang ini gara-gara dipukul sama debt collector. Ya udah, aku nangis aja, merayu-rayu. Berarti kita sekarang jadi dong beli motor baru. Ya jadilah. Tapi kenapa kamu nyetir gini sih, Mas? Kan lagi penyesuaian, kamu tenang dong tuh. Iya, tapi nanti jatuh. Jangan tenang aja. Kamu ngapain di tengah jalan? Kayak nggak punya rumah aja. Kamu kenapa, Nak? Iya. Jangan kaburan! Tolong, kejar dia! Tolong! Bu, masakannya enak banget, Bu. Makasih sayang. Enak banget, Kak. Besok makan kayak gini lagi ya. Assalamualaikum. Iya, besok ibu masak buat kalian ya. Waalaikumsalam. Langsung makan pak. Iya, Pak, maaf ya. Kita udah makan duluan. Ya udah, kalau kayak gitu kita main dulu ya. Iya, hati-hati sayang ya. Iya. Iya, Pak. Kenapa sih pak? Si Agus, Bu. Dia bikin masalah lagi. Dia ada utang 15 juta. Dan dia pinjem aku tadi, Bang. Kenapa sih pak? Buat lunasin utangnya katanya. Dia ada utang segitu. Gara-gara istrinya mau beli handphone mahal, Bu. Astagfirullahaladzim. Aduh, Mas, itu kejar. Berat. Keburu kita nanti dikejar keluarga. Kalian nggak bisa kemana-mana. Kalian harus bertanggung jawab. Kayaknya si Agus ini salah milih istri. Ada aja istrinya yang berbuat untuk nyari utang. Sebagai kakaknya, saya ini bukannya gak mau bayarin, Bu. Tapi saya pengen si Agus itu belajar tanggung jawab. Buat dia juga buat keluarganya. Iya pak, bapak yang sabar ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa berubah ya. Kaki anak saya patah, jadi harus dioperasi Pak Sampen. Saya nggak mau tahu ya, kamu harus tanggung biaya berobat anak saya. Kalau enggak, saya akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Mana
Aku kan udah gak punya uang lagi. Ya udah, kamu pinjam lagi aja uangnya sama Mas Rudi. Ini kamu di penjara. Nggak berani kan minjem lagi sama dia. Anaknya Bu Dini harus ditangani secepatnya. Apa perlu kita datengin ke Pak Rudi? Assalamualaikum. Ada apa ini rame-rame begini? Anak saya diserempet sama motor Pak Agus. Sekarang harus dioperasi kakinya Pak, tapi Pak Agus nggak bisa tanggung biaya pengobatan anak saya. Sedangkan anak saya butuh penanganan cepat. Gimana ini Pak? Ya, saudara teman. Ibu tenang dulu ya. Saya mencoba sebisa mungkin untuk membantu ibu. Sebentar lagi saya akan ke rumah sakit. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Yang salah tuh anak. Ya kan? Bukan salah kita, mah ini jalanan. Agus, Iya, Mas. kamu juga salah. Kamu nggak ada. Itu motor baru yang kamu beli, uangnya dari mana? Uangnya yang aku kasih kan? Kamu bilang ada hutang sama orang. Tapi nyatanya kamu malah beli motor. Lewatan kamu. Bu. Gimana Pak? Keterlaluan si Agus, Bu. Dia pinjam uang ke aku. Katanya buat bayar hutang. Tapi ternyata buat beli motor baru. Sabar ya Pak, sabar. Mudah-mudahan mereka cepat dapat hidayah ya. Gus! Keluar, Gus! Aduh, pakai nagih lagi. Terus kita kalau mau kabur kita kemana dong? Ya kemana? Yang penting kan kita jangan ketemu sama mereka. Uangnya udah habis. Sehari udah kita beliin motor. Gak punya uang lagi. Paling juga tetangga nanti bilang suruh nyamperin ke rumah Mas Rudi. Ya kan? Ya udah, biar ini jadi urusan Mas Rudi. Kita ngumpet dulu ya. Udah cepet. Ya, bisa ya. Pada mau nagih ya? Ya elah bang, tadi saya lihat pergi. Percuma nagih sama dia mas, sama saya aja 2 tahun udah dibayar-bayar. Mendingan saya kasih ide, nagih ke abangnya, rumahnya jauh di sono no. Namanya Pak Rudi. Oh yaudah saya mau beresin itu, piring mas. Kita. Terima kasih Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Ada apa ini? Kami dapat informasi katanya di sini rumah Pak Rudi. Iya, terus kenapa? Kami datang ke sini untuk menagih utang si Agus. Pokoknya, saya nggak ada urusan sama dia lagi. Kalau dia nggak bisa bayar, penjarain aja sekalian. Biar kapok. Saya juga udah capek kena perbuatannya. Akhirnya ketemu juga. Cepat bayar utang. Bayar utang mana bang? Oke, nah ini utang yang mana? Utangnya mana? Bukan udah ditangani sama kakak saya bang? Abang lu itu kagak mau bayar utang lo. Gimana sekarang cepat bayar? Ya, kalau sekarang bayar aku nggak punya uang bang. Aduh, lu mah ngajakin ngerasain deh. Aduh. Gue tunggu sampai besok. Misal besok gak bayar, motor beserta, lu batin. Mas ya ampun. Kamu gak apa-apa kan mas? Nggak apa-apa gimana sih? Sakit begini nggak apa-apa. Kakak kamu tega banget sih. Masa dia gak mau bayarin utang-utang kamu sampai kamu dipukulin kayak gini? Padahal kan dia orang kaya, duitnya banyak. Tahu tuh, Mas Rudi kok tiba-tiba jahat kayak begini sama adiknya sendiri. Sakit hati aku kok. Sakit. Kalau kayak gini caranya, kamu harus habis dunia mas. Lihat deh, dia mau bayarin utang kamu sampai kamu kayak gini jahat banget. Atau jangan-jangan dia sengaja pengen kamu kehilangan nyawa tangan adik kotor. Mas balas mas. Iyalah balas. Dia gitu tega sama adiknya sendiri. Adik satu-satunya diginiin sama orang. Dia ada saat saya sakit hati, saya akan balas perbuatan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikanlah kami kesejahteraan. Menjauhkanlah kami dari segala kesulitan, ya Allah. Lindungilah anak-anak hamba-Mu ini dari segala mara bahaya. Amin, ya Rabbal Alamin. Syukri, rasain lo. Ini balasan buat kakak pelit. Sakit hati gue, sakit hati. Mudah-mudahan kalian semua gak selamat meninggal semuanya. Supaya harta peninggalan dan perkebunan itu menjadi milik gue. Bukan kalian jadi orang kaya. Syukri.
sedunia menjerat. Bapak, Ibu. Mas Rudi, Mbak Winda yang tenang di sana ya Mas. Mbak sama Mas jangan khawatir. Anak-anak nanti aku yang jaga ya Mas, Mbak. Nah, Linda, Nisa, rumah kalian kan sudah terbakar. Ya, sementara kalian tinggal sama Om, sama Tante. Apa adanya ya. Setelah ini nanti Om sama Tante akan cari rumah yang lebih bagus, yang lebih besar untuk tinggal kita sama-sama. Lagi pula kan saudara yang paling dekat dengan kalian itu tinggal Om aja kan, nggak ada yang lain. Mau ya nak ya? Ya? Ini saatnya aku kuasai harta keponakan-keponakan aku. Kalian dengar semua ya? Bu, dengerin saya Bu. Mulai sekarang ya, saya yang mengelola perkebunan ini. Karena perkebunan ini mulai sekarang adalah milik saya. Bukannya perkebunan ini hak kedua anaknya Pak Rudi? Saya ini kan adik kandungnya. Jadi saya yang lebih tahu bagaimana caranya mengelola perkebunan ini dengan baik dibandingkan dua anak almarhum yang masih pada kecil. Ngerti kamu? Kamu protes? Gak suka? Ya kalau gak suka udah jangan kerja di sini. Saya ngeliat yang itu dong. Kayaknya bagus ya cincinnya itu. Ini pasti berlian asli kan? Tapi kalau gelangnya saya boleh coba juga nggak? Pasti suami saya suka deh kalau saya pakai perhiasan ini. Banyak pohon, halamannya luas. Apalagi kalau lihat dari sini. Nih, lihat dari sini. Tuh, luas kan? Iya, Mas. Kalian seneng gak? Seneng banget Om, Tante. Coba kita lihat Mas, aku gak sabar. Ya, bentar ya. Nih, Om buka nih. Luas kan? Luas banget ya. Iya, nanti kita tinggal di sini sama-sama. Gimana kalian seneng gak punya rumah baru yang lebih besar? Seneng banget Tante. Pokoknya kalau tinggal di sini nanti Om sama Tante mau lihat kalian tuh lebih bahagia. Gak boleh sedih-sedih lagi. Makasih ya Om, Tante. Iya sayang. Ya udah, kalau gitu sekarang kalian berangkat sekolah nanti telat. Dah, kamu hati-hati ya. Iya, makasih Om, Ya. Tante. Iya. Berkat kalian, sekarang kita punya rumah yang lebih bagus, ya kan? Ayo. Ya, Mbak. Dah, beres ya semuanya ya. Juragan, kok kita dapatnya cuma segini? Kita kan kerja tiap hari. Juragan, potongan apa? Gede banget. Apa yang kalian dapat itu sesuai dengan mutu pekerjaan kalian. Nah, kamu Ujang, kamu memang datang tiap hari, tapi sadar kan? Tiap hari datang itu telat, semua pekerjaan jadi berantakan. Jadi ingat ya, ini sesuai dengan pekerjaan yang kalian lakukan. Kalau memang kalian mau dapat yang lebih, kerja yang lebih baik. Jangan protes mulu. Apa-apa protes. Kerja yang benar, baru dapat lebih. Protes mulu, heran. Kenapa Pak Joko sedih? Bapak hari ini dapat upah, tapi dipotong besar banget sama Juragan Agus. Padahal almarhum bapak kalian gak pernah motong begini. Banget, Mas. Lihat dari sebelah sana. Ini kan mobil kan pilihan kamu warnanya. Iya, Nah, bagus banget. Saya mau kasih tahu sama kalian, hati-hati ya. Om kalian itu jahat. Takutnya cuma manfaati kalian saja. Perkebunan itu sekarang untungnya besar, ya kan? Karena aku yang ngelola dengan bagus, ya kan? Aku potong-potongin tuh honornya para buruh. Kita dapat untung besar. Ngapain juga mereka yang dapat yang gede? Ya, mendingan buat kita. Kamu ngapain? Tas kamu itu bikin lecet nantinya. Ini mobil baru belum dipakai tiba-tiba lecet. Gara-gara kamu, awas ya. Kenapa kalian mau apa? Ngomong apa tadi? Apa benar Om udah potong upah buruh perkebunan Bapak? Tadi kita ketemu sama Pak Joko. Siapa tadi ngomong? Pak Joko? Iya. Pak Joko itu bohong. Kok berani-beraninya dia ngomong seperti itu? Nggak ada itu yang namanya pemotongan. Honor buruh nggak ada. Kalaupun ada yang dipotong itu akibat dari pekerjaan mereka tuh yang nggak benar. Lagi pula. Bukan urusan kalian, udah itu urusan Om. Lagian kalian itu ya, untuk urusan perkebunan, udahlah kalian gak usah ikut campur. Biar Om aja yang kerjain, biar Om yang ngurusin semuanya. Mendingan sekarang masuk aja ke dalam. Kamu jagain Viko, Tante sama Om mau pergi dulu. Ya, Tante titip Viko. Iya. Jangan deket-deket, awas kena mobil Om. Saya harus percaya sama Pak Joko atau Om? Kakak juga gak tahu deh. Viko, jangan naik turun tangga. Aduh. Terima kasih. dong. Saya titip anak saya sama kalian. Kenapa gak kalian jaga dengan baik?
Gak ikhlas jagainnya? Bukan begitu Tante, tadi si Viko lari-lari. Saya udah peringatin kok, tapi si Viko nggak nurut. Iya Tante, akhirnya Viko kepleset. Bohong! Kalian tuh cuma cari alasan aja. Pasti kalian sengaja. Lihat kalian. Ayo sini. Sini. Masuk. Ikut sini. Ini hukuman buat kalian. Kalian nggak bisa jaga anak saya dengan baik kan? Tante bukan ibunya Tante. Nafsu dunia aku sakit Kak, aku lapar. Yang sabar ya Dek, Kak panggilin Tante ya. Tante, Dinda lapar Tante. Aku juga lapar. Biarin kami keluar ya. Kami belum makan Tante. Tante nggak akan bukain pintunya. Kalian dengar nih, malam ini kalian nggak akan dapat jatah makan. Jadi kalian tahan aja sampai besok pagi. Tante, aku mohon Tante. Biarin Dinda aja yang makan, aku nggak usah. Biarin Dinda aja Tante, kasihan Dinda kelaparan. Tante nggak peduli. Ini hukuman buat kalian supaya kalian tuh pada kapok. Ngerti? Cepet keluar. Ayo cepat bangun. Ayo keluar. Tante, Keluar. sekarang kita udah bisa sarapan kan? Aku lapar banget. Sarapan? Nggak ada sarapannya. Udahlah, kalian cepet siap-siap aja mandi, terus berangkat ke sekolah. Nggak usah minta-minta sarapan. Tapi kan Tante, dari semalam kita belum makan. Kasihan Dinda belum makan. Dia pasti lapar banget. Lagian juga Om sama Tante kan udah dapet hasil dari perkebunan Bapak. Kenapa larang kami? Bicara apa kamu? Selama ini yang mengelola perkebunan bapak kalian itu adalah aku. Semua hasil dari perkebunan itu adalah hak saya, hak kita, bukan hak kalian. Lagi berani banget kalian mengungkit masalah ini sama kita. Hah? Sopan tau gak? Usah pikirin mereka. Kita sarapan aja yuk. Sah. Ngapain ya? Goreng. Goreng. Padahal perut aku udah sakit, tapi tetap aja nggak dikasih makan. Coba aja, Bapak sama Ibu masih ada. Suapin ya. Ini mau ayam. Mau nggak? Mama suka ini. Sabar ya Dek, kalau kita nggak tinggal di sini, kita mau tinggal di mana lagi? Kita kan gak punya saudara. Kamu harus sabar ya. Perut aku udah sakit banget. Nah, sabar ya Dek. Kakak kangen sama mereka. Iya Kak. Kamu harus kuat ya. Astagfirullahaladzim. Aduh gimana ini ya? Dinda kamu kenapa Dinda? Dinda kamu kenapa? Dinda bangun. Bangun. Kenapa, Dek? Adik kamu kenapa, Nisa? Kok pucat banget mukanya? Dari semalam kami nggak dikasih makan. Kami nggak dikasih makan sama Om dan Tante. Om kamu jahat banget ya sampai nggak kasih kamu makan. Ayo nak, ikut ibu ke rumah. Ibu ada makanan untuk kalian. Alhamdulillah, makasih Ayo, ya. kita bantu. Bu Sari gimana sih? Kok tegak banget sama keponakan? Itu Dinda sampai mau pingsan loh kelaparan. Ibu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Emang ibu kata siapa? Loh, kan saya yang tolongin Dinda sama Nisa. Sekarang mereka lagi makan di rumah saya. Assalamualaikum. Bagus ya, Ram. Berani-beraninya kalian ngomongin saya depan semua orang. Apa yang kamu ngomongin sama warga? Saya ngomongin Tante kok. Cuma tadi ada warga yang nanya, kenapa Dinda bisa sampai pingsan. Jadi saya jelasin. Sama aja. Mulai sekarang, kamu berdua nih, kalau mau makan, kalian berdua harus bersihin rumah ini sampai bersih dulu. Baru kalian boleh makan. Biar aja. Sekalian saya dibilang kejam sekalian. Kalau kalian berani nolak, siap-siap aja. Saya lempar kalian berdua dari rumah ini. Kak, udah capek. Sabar ya Dek, sebentar lagi selesai kok. Kamu yang kuat ya. Mas, lihat deh Mas.
Aku beli handphone baru. Bagus gak? Kamu beli handphone baru? Iya dong, kemarin kan udah jadul. Aku beli lagi yang terbaru. Oh, keren banget. Aku dibeliin gak? Ya enggak lah, uang ini pegang kamu semua. Ya, padahal bagus banget tuh, keren kan? Nafsu dunia menjeratku. Balikin! Kamu ngambil apa? Pasti ribut-ribut. Ini kan perhiasannya tante. Ini kan perhiasan saya. Kenapa bisa ada sama kamu? Kamu nyuri ya? Keterlaluan banget sih kamu. Apaan sih, Mas, sebenarnya? ini loh mas. Mereka udah berani nyuri perhiasan aku, mas. Keterlaluan kan? Masa sih? Itu tadi ada orang lain, bukan saya, tante, bukan. Bohong kalian! Kalian keterlaluan ya? Udah diajak tinggal sini, udah ditolong, sekarang jadi maling. Maunya apa sih? Hah? Mereka ini udah keterlaluan, mas. Mereka tuh udah berani-berani masuk kamar kita, mas. Terus bongkar-bongkar barang. Mereka nyuri. Sekarang aku gak mau tahu, mas. Malam ini juga mereka harus keluar dari rumah ini. Aku gak sudi lagi nampung mereka di sini. Udah, usir aja udah. Kami gak punya siapa-siapa, tante. Aku mohon, tante. Tante, aku mohon, tante. Bukan aku, tante. Bukan kami yang nyuri. Tadi ada orang lain. Keluar kamu dari sini. Keluar! Ayo, ikut. Ikut. Ayo, ikut. Cepat. Sini. Cepat. Udah gak usah pada nangis. Hah? Ribut. Kecil-kecil udah jadi maling. Udah gak usah nangis nih. Bawa nih barang-barang kalian. Bawa semuanya. Kalian udah gak tahu di. Bawa pergi. Dengar ya, mulai sekarang tante gak sudi lagi itu numpangin kalian di rumah kita. Mendingan sekarang kalian pergi dari sini. Pergi jauh-jauh. Aku mohon tante, jangan usir kami. Bukan kami malingnya tante. Sebentar lagi mau hujan tante. Kalian mau berteduh di mana? Kalian pikir kita peduli? Kalian mau tinggal di mana? Mau di kolong jembatan kek? Mau di mana kek? Bukan urusan kita. Pergi dari sini. Ayo. Tante. Nafsu dunia. Ya Allah, aku dan adikku harus kemana malam ini? Kami gak punya saudara, gak punya tempat tinggal lain. Kita mau kemana lagi, Kak? Kakak juga gak tahu, Dek. Astagfirullahaladzim. Kita mau kemana, Kak? Aku udah capek. Kakak juga gak tahu, Dek. Kita cari tempat berteduh dulu, Dek. Ayo, Dek. Sini, kakak peluk. Om dan tante itu jahat ya, Kak. Padahal kita gak mencuri, tapi kita diusir. Sabar ya, Dek. Kata ibu, semua orang punya ujian. Kamu yang sabar ya. Ya Allah, semoga hujannya cepat reda. Kasihan adikku kedinginan. Aku sendiri juga nggak tahu harus ajak Dinda tinggal di mana. Kenapa Om dan Tante tega banget sama kami? Bangun. Badan kamu hangat banget. Boleh nggak sebentar lagi di sini? Badan adik saya hangat, Pak. Nggak ada urusan sama adik lu sakit. Pergi. Badan kamu panas banget. Loh, kalian ini anaknya Pak Rudi? Ngapain kalian di sini? Oh ya, saya ini temannya bapak kamu. Ingat gak? Waktu itu saya pernah ke rumah kalian. Bapak dan ibu saya sudah nggak ada. Awalnya kami tinggal di rumah Om dan Tante. Cuma kami diusir. Saya nggak tahu harus tinggal di mana, jadi saya berteduh di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru tahu kalau bapak kamu itu sudah nggak ada. Bapak kamu itu orang baik dan saya pernah ditolong juga. Ini pegang uang. Ambil. Pakai uang itu untuk mencari rumah sewaan bulanan. Bukannya bapak nggak mau mengajak kalian ke rumah bapak, karena bapak ini masih bekas rumah tua.
Ini aja udah cukup kok. Terima kasih banyak ya Pak. Kalau saya ada uang bisa saya ganti ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Nggak usah. Bapak ikhlas. Anggap saja itu sebagai imbalan kebaikan bapak kamu pada saya. Kalian doakan saja om kamu yang jahat itu biar cepat sadar. Amin. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Saya pamit. Ya. Alhamdulillah ya. Iya Kak, alhamdulillah. Kita udah punya tempat berteduh. Aku jadi pengen tiduran. Capek banget rasanya. Kamu masih demam ya? Ya udah kamu istirahat aja ya. Kakak mau cari kerja buat cari makan dan obat kamu. Assalamualaikum Pak. Salam. Mau beli apa, Dek? Saya bukan mau beli Pak. Saya mau ngelamar kerja. Saya bisa kok ngelakuin apa aja Pak. Tapi bapak nggak lagi nyari pegawai. Toko bapak kan toko kecil. Oh gitu ya Pak. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Pak, Iya, Neng. saya susah banget ya dapat pekerjaan. Padahal saya butuh banget pekerjaan. Emang susah, Neng. Di sini juga banyak orang-orang yang cari kerja. Tapi di sini hanya butuh guru. Akut aja kayak saya. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Bu. Mau saya bantu nggak Bu? Boleh nih. Alhamdulillah. Udah di sini aja deh. Di sini? Oh ya udah. Terima kasih ya Bu. Kerja Nisa, fokus. Gak usah dengerin yang bikin sedih. Aku gak boleh milih-milih. Berapapun akan aku terima biar aku dapat uang. Sini semua. Ini baru pada datang, gimana sih? Kalian tahu nggak? Pesanan lagi banyak, kalian tuh datang bukan langsung kerja malah ngobrol. Maunya apa sih? Aduh, baru juga datang. Hanya jam segini kita baru datang. Aduh, beda banget sama almarhum Pak Rudi. Kamu tadi ngomong apa? Hah? Siapa tuh yang berani ngebanding-bandingin saya dengan almarhum kakak saya? Hah? Kamu ya? Ya, kamu ya? Sopan. Iya Pak, emang beda banget sama almarhum Pak Rudi. Ya iyalah, orangnya juga beda. Mas Rudi, saya. Tapi bukan dia omongin seperti itu namanya nggak sopan. Saya nggak suka ya sama kamu ya. Sekarang saya pecat kamu. Pergi sekarang. Maaf Pak, saya lagi butuh pekerjaan ini. Saya nggak butuh pegawai macam kamu. Pergi sekarang. Pergi ya. Pak, saya butuh pesangonnya Pak. Pesangon? Mimpi kamu. Nggak bakal saya kasih kamu pesangon. Nggak suka saya sama kamu. Pergi sekarang. Pergi. Minta pesangon kerja nggak benar ngomongin orang. Ini juga kalian nih. Kalian berdua tuh datang telat ya. Memang kalian pikir ini perkebunan punya nenek moyang kamu apa? Hah? Datang seenaknya aja. Kamu saya catat. Kalian juga. Ini semua berlaku untuk kalian semua. Hah? Yang telat lagi, saya catat sekali lagi telat. Kalian semua saya pecat. Saya nggak butuh pegawai yang malas dan tukang telat seperti kalian. Oke? Ayo kerja. Sekarang kerja. Jangan bengong. Kerja. Ayo cepat kerja. Wah. Alhamdulillah, badan aku udah enakan. Gak sakit lagi. Tapi aku lapar. Assalamualaikum. Kakak udah pulang. Aku udah gak demam lagi loh. Aku udah sehat. Alhamdulillah. Kakak seneng banget. Jadi kakak gak perlu beliin obat. Nih, sekarang kamu makan ya. Biar sehat lagi. Ya. Kok makanannya cuma satu? Buat kakak mana? Gak apa-apa, aku gak makan. Yang penting adikku makan. Kakak udah makan. Kakak udah kenyang kok. Kamu tenang ya. Kakak udah kerja loh. Jadi buruh angkut di pasar. Jadi buruh angkut? Sekolah kakak di mana? Kakak mau keluar sekolah. Kamu aja ya yang sekolah. Gak mau. Kalau kakak gak sekolah, aku juga gak mau sekolah. Aku mau bantuin kakak kerja aja. Lihat tangan kakak merah-merah. Pasti sakit kan? Nanti juga sembuh kok. Kamu itu kan tanggung jawabnya kakak. Jadi kamu harus sekolah ya. Jangan sampai kamu gak sekolah ya. Tapi kan kita itu masih tanggung jawabnya om dan tante. Tapi mereka itu jahat. Jahat banget. Aduh, hati-hati dong kalau jalan. Bisa? Sekarang kamu jadi buruh panggul. Bagus dong. Kalau gitu, sekalian bawain barang-barang saya. Ini upahnya. Oh iya. Makasih ya Neng ya. Ya makasih. Ini tante barangnya.
Makasih ya. Tante, siapa lagi sih? Upahnya mana? Kamu minta upah sama saya? Keterlaluan banget sih kamu. Masa sama keluarga sendiri kamu perhitungan? Kamu tau gak sih? Almarhum bapak kamu juga pelit sama tante sama om kamu. Sekarang tante balas sama kamu. Tante, aku mohon tante. Aku butuh banget upahnya tante. Ini juga demi Dinda tante. Dinda lagi sakit. Aku mohon tante. Emangnya saya peduli? Udah minyak sama lewat. Aduh. Tante tega banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, kakinya kenapa? Tadi kakak jatuh. Lain kali hati-hati ya kak. Iya. Kalau aja kamu tahu, Dek, kalau kakak jadi dorong tante, kamu pasti makin sedih. Tumben kakak belum bangun. Kakak kenapa ya? Ya ampun, kakak demam. Badan kakak panas banget. Kakak harus minum obat. Tapi uangnya nggak ada. Kita jalan-jalan. Ayo, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Aku mau bawa kakak ke rumah sakit. Kakak demam, badannya panas banget. Boleh nggak pinjam uangnya om? Kok pinjam uang mana bisa? Gimana gantinya nanti? Iya mas, nggak usah dipinjemin. Nanti kebiasaan. Sekali dipinjemin balik-balik ke sini. Pinjem uang terus kamu nanti. Aku mohon om, tante. Takut kakak kenapa-napa. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kakak. Ya udah. Tapi ada syaratnya. Kalau kamu pinjam uang, kamu harus bersihin rumah kami sampai bersih. Dinda kemana ya? Pergi kok nggak bilang-bilang. Lah, om, tante, lah, kok mereka malah pergi? Om tunggu om berhenti, om berhenti om. Woi, Pak Agus, berhenti. Mbak Nisa, Iya mas, ada apa? tadi ada Mbak jatuh terus pingsan. Udah dibawa warga ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim, tolong anterin saya ya. Ayo mas. Ayo. Dok, adik saya koma dok. Iya, dan harus dirawat. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi. Iya dok. Ya Allah, aku dapat biaya dari mana? Aku gak ada uang. Ya Allah, teganya om dan tante menzalimi adik hamba ya Allah. Padahal keponakannya sudah yatim piatu. Harusnya mereka menjadi wali, menggantikan bapak. Tapi mereka malah jahat ya Allah. Hamba mohon pengadilan untuk adik hamba dan hamba ya Allah. Mas, ampun, hati-hati dong. Awas, apa sih? Aduh, mas. Kamu tenang tuh. Itu mas. Mas, itu tuh. Mas, aduh. Viko, mas. Ini pintu nggak bisa dibuka. Dulu mau nolongin ini kaki kejepit kaki aku jepit gimana nih? Iya, tapi ini nggak bisa dibuka pintunya, mas. Tolong saya dulu. Tolong saya dulu, Pak. Pak. Saya jangan ditinggalin, Pak. Tolongin saya juga dong. Tapi saya tolongin. Aduh, mas. Tapi lagi, aduh, Pak. Jangan tinggalin saya, Pak. Mas. Ya ampun. Mas. Enggak apa-apa kan, mas? Enggak, untung aja aku bisa keluar. Kalau enggak kan tadi kebakar saya. Dek, kita bawa ke rumah sakit aja. Ayo. Saya permisi Bapak Ibu. Makasih ya. Mas, kalau terjadi sesuatu sama Viko gimana, Mas? Aku takut ada apa-apa sama Viko. Udah, gak usah nangis. Nanti juga sembuh kok. Halo, bisa nggak teleponin nanti? Apa? Perkebunan kebakaran. Perkebunan kenapa deh? Kenapa bisa kebakaran? Saya nggak mau perkebunan ini kebakar.
Mas, nggak usah teriak-teriak kayak gini. Panas, aku gak tahan. Tolongin aku, ya apa ini aku kena asap, Mas, kamu ini ngomong apa sih? Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Lagian juga kan kamu udah diobatin sama dokter. Namanya juga kamu ini kebakar ya pasti panas. Udah kamu tahan aja sedikit. Nanti juga kamu sembuh. Mas, kamu jangan manja kayak gini deh. Udah kalau kayak gini aku mendingan ke kamar Viko aja lah. Aku mau jagain Viko. Maaf Bu, anak ibu sudah tidak tertolong. Barusan kondisinya sangat memburuk dan baru saja anak ibu meninggal. Viko! Kenapa kamu tinggalin ibu, nak? Ibu gak sanggup tinggalin kamu sendiri seperti ini, nak. Viko. Kasihan ya, anaknya meninggal, suaminya kena luka bakar. Iya ya, kena azab kali. Iya, kena azab mungkin. Kalian semua itu ngomong apa? Ini gak ada hubungannya sama azab. Saya yakin ini pasti perbuatannya Nisa. Dia pasti yang udah ngatur-ngatur mobilnya. Keponakan sendiri kok dituduh macem-macem sih ya. Iya. Aneh. Sadar, Bu. Sadar. Sembuhkanlah adik hamba, ya Allah. Nisa! Ada apa, Tante? Saya tahu kamu pasti marah sama saya dan om kamu kan. Makanya kamu udah tega ngerusak ngotak-atik mobil kami sampai kami kecelakaan. Enggak, saya di sini dari tadi. Saya nggak ngutak-ngatik mobil Tante. Bohong! Saya sumpahin adik kamu ini mati sama kayak orang tua kamu. Kamu tahu nggak? Itu berhasil. Ya kan si Mas Rudi itu payah orangnya, gampang dibohongin. Masa? Dia tuh percaya nih. Aku bilang ini gara-gara dipukul sama debt collector. Syukurin. Ini balasan buat kakak pelit. Mudah-mudahan kalian semua gak ada yang selamat meninggal semuanya. Supaya harta peninggalan dan perkebunan itu menjadi milik gue. Sari. Iya, Mas. Ada apa? Mau ketemu sama anak-anak Iya, Mas. Kamu sabar ya. Pasti kamu akan ketemu sama mereka. Kok alhamdulillah kamu udah sadar, Pin. Kakak seneng banget, Pin. Nisa, om kamu mau ketemu. Kalian mau kan? Dinda, Nisa, Om minta maaf, nak. Selama ini sudah sangat bersalah, nak. Om banyak dosa. Om telah zalim sama Om selalu melantarkan Kak Iya. Om minta maaf. Sedang juga benar-benar bersalah. Apakah ibu kalian minta maaf? Om sendiri. Om minta maaf. Kenapa Om tega banget sama aku sama Dinda, Om? Om jahat banget, Om. Kenapa Om tega banget sih, Om? Bisa. Dinda, tolong maafin Om kalian ya. Biar Om bisa meninggal dengan tenang. Kasihan Om kamu menderita, Dinda. Maafin ya. Nggak mau. Om bener-bener jahat. Aku nggak mau maafin Om. Biarin aja Om begitu. Biarin aja. Itu wajibnya Om. Nafsu dunia menjerat. Dek,
Gak baik nyimpen dendam. Om itu jahat. Jahat banget. Orang lain aja gak pernah jahat ke kita. Iya, kakak tahu. Tapi keluarga sendiri kenapa jahat? Tapi kamu inget gak apa kata almarhumah ibu kita? Kejahatan gak boleh dibalas dengan kejahatan. Kalau ada orang minta maaf harus dimaafin. Yang terjadi sama bapak dan ibu itu sudah takdir, Dek. Kita harus ikhlas biar hidup kita dimudahkan. Kamu mau kan maafin Om? Iya Om, Dinda maafin Om. Semoga Om cepat sembuh ya Om. Oh, sakit ya Allah, sakit. Ampun, Nisa, Dinda, Tante minta maaf ya sama kalian. Tante terlalu banyak salah sama kalian berdua. Tante janji Tante akan menyerahkan diri pada polisi. Karena sebetulnya Tante tahu suami Tante yang sudah membakar rumah kalian. Maafin Tante ya. Maafin Tante karena Tante diem aja selama ini. Tante jadi akan kepanggil semua hak kalian. Maafin Tante. Setelah Tante keluar penjara, Tante bisa ke rumah kami. Kami akan terima Tante. Iya Tante, mau gimana pun Tante. Ya Allah. Tante kan keluarga kami satu-satunya. Dinda, Nisa, makasih banyak ya. Tante gak nyangka kalian masih menganggap Tante sebagai keluarga kalian. Padahal selama ini Tante sama almarhum Om selalu jahat sama kalian. Tante minta maaf. Tante malu sekali sama kalian. Tante janji selama Tante di penjara, Tante akan tobat. Dan nanti kalau Tante keluar dari penjara, Tante akan menyayangi kalian. Tante akan mengurus dan menjaga kalian.